Apakah mengolok-olok kekristenan termasuk menghujat Roh Kudus dan dosa yang tak terampuni? Salah satu pertanyaan paling serius dalam iman Kristen adalah, apakah dosa menghujat Roh Kudus hanya terjadi di zaman Yesus saja? Atau bisa terjadi hari ini? Lebih jauh lagi, apakah orang-orang yang mengejek kekristenan, memelintir ayat Alkitab, dan menyerang iman Kristen termasuk telah melakukan dosa yang tak terampuni? Mari kita telusuri jawabannya secara mendalam berdasarkan kitab suci dan logika iman. Apa itu menghujat Roh Kudus? Yesus berkata dalam Markus 3:28-30, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, tetapi siapa yang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena dosa kekal." Ahli-ahli Taurat melihat mukjizat Yesus yang nyata dan tak terbantahkan. Tapi mereka tidak bersuka cita. Mereka tidak bertobat. Sebaliknya, mereka berkata, "Ia kerasukan Beelzebul." Dengan kata lain, mereka menyebut karya Roh Kudus sebagai pekerjaan iblis. Mereka tahu kebenaran, tapi tetap menolak terang dan menyebutnya gelap. Apakah itu bisa terjadi hari ini? Ya, prinsip rohaninya tetap berlaku. Jika seseorang telah membaca Alkitab, memahami isi dasar kekristenan, kasih Allah, salib, kebangkitan, dan kehadiran Roh Kudus, dan dengan sadar mengejek, memelintir, bahkan menyebarkan fitnah untuk menyesatkan orang lain dari Injil, maka ia bukan hanya tidak percaya, tapi juga aktif melawan kebenaran yang ia tahu. Ini persis seperti iblis yang mengutip Alkitab kepada Yesus. Tahu isi firman tapi memutarbalikannya untuk melawan Allah. Ini juga seperti ahli Taurat zaman Yesus. Tahu hukum dan nubuat, tapi tetap menuduh karya Allah sebagai pekerjaan setan. Semakin besar pengetahuan seseorang tentang kebenaran, semakin besar tanggung jawabnya. Apakah semua pengolok kekristenan pasti menghujat Roh Kudus? Tidak semua. Karena dosa menghujat Roh Kudus bukan soal ketidaktahuan, tapi penolakan sadar terhadap terang. Banyak orang mengejek kekristenan karena trauma masa lalu, didikan yang salah, atau belum pernah sungguh-sungguh mengalami kasih Tuhan. Tapi, ketika seseorang sudah mengerti Injil secara sadar, dan tetap dengan sengaja menyesatkan orang lain, maka ia sedang mendekati, atau mungkin sudah melewati, batas penghujatan terhadap Roh Kudus. Mengapa dosa ini tidak terampuni? Karena Roh Kudus adalah pribadi Allah yang bekerja dalam hati manusia untuk menyadarkan dosa, menarik pada pertobatan, dan memperkenalkan Yesus sebagai Juru Selamat. Jika seseorang secara permanen dan keras hati menolak karya Roh Kudus, maka ia menutup satu-satunya jalan keselamatan. Ia menolak obat satu-satunya, lalu tidak bisa disembuhkan. Jika kamu seorang Kristen dan menyaksikan orang yang dengan sadar menghina iman, berdoalah dan peringatkanlah mereka dengan kasih dan ketegasan, karena mereka sedang berada di jalur yang sangat berbahaya secara rohani. Namun jika kamu adalah orang yang merasa pernah mengejek atau meremehkan kekristenan, dan sekarang hatimu mulai terbuka, itu bukti bahwa Roh Kudus masih bekerja dalam hidupmu. Bertobatlah selagi masih ada kesempatan. Mengolok-olok kekristenan bisa menjadi tanda awal dari dosa menghujat Roh Kudus jika dilakukan dengan sadar dan terus-menerus setelah mengenal kebenaran. Jangan main-main dengan terang yang sudah kamu tahu. Karena seperti dikatakan dalam Ibrani 10:26-29, sebab jika kita sengaja berbuat dosa setelah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Mari kita tanggapi terang Injil dengan rendah hati, bukan dengan ejekan, karena dosa bisa diampuni, kecuali saat kita menolak satu-satunya pribadi yang bisa membawa kita pada pengampunan, Roh Kudus itu sendiri. Kalau penjelasan ini memberkati kamu, jangan lupa bagikan dan dukung channel ini supaya kebenaran terus disuarakan dengan kasih. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.